Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Masyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah, pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dipertemukan dalam suasana keimanan dan ketaatan. Kita berpuasa, kita sholat berjamaah, kita berzikir kepada Allah, berdoa kepadanya. Ini merupakan nikmat yang sangat besar, karena selain Allah berikan kita kesempatan hidup di bulan Ramadan ini, Allah memberikan kita semuanya kemampuan, kemampuan untuk bisa beribadah, badannya sehat, kondisinya aman, sekaligus juga kita punya kecukupan untuk rizki kita. Ini jangan mepet-mepet, Pak. Sampai bangun yang tidur, Pak. Kaget ya. Jadi ini nikmat yang hari ini, nikmat yang sangat didambakan. Di tengah kondisi dunia yang sedang panas, semua penerbangan dibatalkan. Ini kita alhamdulillah di Indonesia ini, selain Allah berikan rizki yang cukup, Allah berikan juga suasana yang aman. Ini namanya kemampuan, Pak. Karena orang ibadah haji itu wajib man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang memiliki kemampuan. Dan di antara kemampuan itu tidak cuma kemampuan fisik, kesehatan, ataupun kemampuan finansial, tapi juga keamanan perjalanan, keamanan beribadah. Karenanya tentu kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan situasi dunia ini semakin membaik, ketegangan akan surut gitu ya, keamanan dan kedamaian kembali, supaya saudara-saudara kita yang punya niat ibadah umroh, yang punya niat ibadah haji, ini bisa terlaksana. Karena kalau ini sampai berlarut-larut, kita khawatir juga ibadah haji tahun ini nggak ada, kalau lihat kondisi dan situasi sekarang. Tapi alhamdulillah kita bersyukur di negeri kita, alhamdulillah jauh dari pusat konflik, sehingga kita bisa beribadah itu dengan tenang, dengan nyaman. Kita bisa sholat di masjid 5 waktu aman, Pak. Sejuk, makanya sampai bisa ngantuk di masjid. Kalau seandainya kondisi nggak aman, mungkin kita juga ibadah dalam kondisi was-was. Ditambah lagi juga dengan nikmat cukup rizki kita, alhamdulillah. Karenanya perlu kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Maka hendaknya mereka beribadah, menyembah kepada Tuhannya Ka'bah ini, yaitu Allah, yang telah memberikan makan sehingga mereka tidak lapar,
dan memberikan keamanan sehingga mereka tidak takut. Ini dua nikmat yang penting, kenyang dan aman. Kalau salah satunya hilang nggak enak. Ya, kondisi kenyang tapi nggak tenang, nggak nyaman. Kondisi aman tapi lapar, nggak enak juga sama. Jadi dua-duanya nikmat yang sangat sangat besar. Oleh karenanya cara kita mensyukurinya adalah dengan mengamalkan ayat tadi. Kita gunakan semua nikmat ini untuk maksimal menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ibadah mahdhah, salat 5 waktu, puasa dan berbagai macam ibadah lainnya, ataupun dengan memaksimalkan amal soleh kita kepada sesama manusia, dari mulai orang tua, pada pasangan, kepada anak, ya, saudara, tetangga, sahabat, dan semua kita berusaha untuk berbuat baik dan memberikan manfaat kepada siapapun. Masyiral muslimin jamaah rahimakumullah, memasuki hari yang ke-19. Apa 20 kan? 19 kan? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian 20 kalau yang sudah mulai hari Rabu, ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk menyelesaikan Ramadan. Ya, tentunya dengan berbagai macam kebaikan dan amal soleh. Karena Rasulullah SAW begitu memasuki 10 hari ketiga di bulan Ramadan, idza dakhala al-ashr al-awakhir, kalau sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zar, beliau mengencangkan ikatan sarungnya. Maksudnya adalah semakin kuat, semakin semangat ibadahnya. Kemudian memisahkan punggungnya dari tempat tidurnya, artinya mengurangi tidur, bahkan bisa jadi tidak tidur sama sekali. Khusus di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dalam sebagian riwayat beliau meninggalkan istri-istrinya untuk sementara waktu, ya, off dulu. Ya, kebersamaan dengan keluarga ini di off dulu. 10 hari itu fokus khusus waktunya diberikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu tekad, perlu kesungguhan, dan juga perlu kemauan. Makanya tadi selain kita diberikan Allah nikmat sifat, Allah kasih nikmat mampu, juga yang paling penting dikasih nikmat mau, Pak. Jadi mau itu penting, kemauan. Karena walaupun punya kesempatan hidup di bulan Ramadan, punya kemampuan, ya, dengan fisik yang sehat, ya, rizki yang cukup, tapi kalau tidak punya kemauan, walaupun rumahnya samping masjid, nggak pernah sampai masjid. Orang nggak mau, ya. Walaupun dia bisa puasa, ya tidak puasa, orang nggak mau. Walaupun dia bisa baca Quran, tidak akan baca Quran karena tidak mau. Nah, kemauan itu berkaitan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dan di antara hal-hal yang kita dapatkan manfaatnya di bulan Ramadan ini menjadikan kita atau mengembalikan keharmonisan keluarga. Di Ramadan mengembalikan keharmonisan keluarga. Karena kita jarang-jarang punya momen kebersamaan bersama dengan keluarga itu dalam segala hal. Mungkin di luar Ramadan iya, makan bareng bisa, sarapan bareng gitu, mungkin bisa, jalan-jalan bareng bisa. Tapi tidak pernah kita dapati momen di mana dalam waktu yang panjang 1 bulan penuh kita ini dalam kondisi tidak cuma makan bareng, jalan bareng, tapi juga ibadah bareng, ya, puasa bareng. Biasanya kan yang sering puasa itu ibu-ibu, ya, bapak-bapaknya kan nggak puasa kalau sunnah, ya, betul Pak? Mungkin saya benar, mungkin juga saya benar juga. Ya. Bapak-bapak pergi kerja gitu kan, mau puasa itu nanti takut diajak makan siang sama bosnya kan? Jadi nggak jadi puasa gitu. Kalau ibu-ibu di rumah biasanya semangat ibadah puasa sunnahnya itu lebih semangat, apalagi punya utang puasa pasti puasa ya. Anak-anaknya sekolah nggak puasa, tapi Ramadan itu kita puasa bareng. Akhirnya dimulailah hidup kita itu dari mulai pertama malam taraweh bareng.
Setelah itu kemudian sahur bareng. Mungkin di situ ada momen tahajud bareng. Ya. Karena kita bisa bangun lebih awal bersama-sama. Ya. Ada tahajud bareng di sana. Kemudian sahur bareng, lanjut sholat subuh juga bareng. Mungkin yang punya program tadarus keluarga, ya tadarus bareng. Atau paling tidak baca masing-masing tapi bareng-bareng. Sama, kebersamaan. Kemudian seharian puasa juga bareng. Nanti sore buka puasanya bareng, malamnya tarawih lagi. Begitu terus ritmenya selama 1 bulan sehingga ikatan keluarga itu kembali menguat. Keharmonisan kembali hadir di rumah tangga kita. Pun demikian anak-anak merasakan suasana keimanan dan suasana ketaatan dalam rumah. Jadi rumah itu tercipta suasananya suasana iman, suasana taat, suasana ibadah. Dan mereka melihat langsung contohnya, teladannya dari orang tua mereka. Ini kita dapati di bulan Ramadan. Karenanya tidak berlebihan kalau kita katakan bahwa Ramadan ini mengembalikan kita kepada orientasi hidup kita yang utama. Kita semua faham bahwa sebagai manusia kita punya tujuan hidup. Tujuan hidup kita sebagai manusia tidak lain adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan Allah ya untuk beribadah, mengabdikan diri kepada Allah, apapun peran kita. Sehingga kemudian Ramadan ini menjadikan 24 jam dalam hidup kita ini semuanya untuk Allah. Puasanya seharian untuk Allah, tarawihnya untuk Allah, bangun malam untuk sahurnya pun juga untuk Allah. Buka puasanya juga karena Allah, sampai makan minumnya juga karena Allah. Ini tadi kita makan sahur, begitu terdengar suara azan, kan kita pasti berhenti, atau bahkan sebelum azan kita sudah berhenti, karena khawatir nanti sudah azan masih makan minum, takutnya batal gitu kan. Kita berhenti makan ya, karena taat kepada Allah. Nanti kalau sudah masuk waktu maghrib, terdengar azan maghrib, kita makan karena juga taat kepada Allah. Sudah diperintahkan oleh Rasul bersegera berbuka puasa. Malamnya kita tidak sekedar sholat isya, tapi sholat tarawih. Lelah sholat tarawih itu 8 rakaat plus 3, 11, ada yang 23 rakaat. Lelah berdiri. Tapi karena ini bentuk taat kepada Allah, lelahnya tuh ya jadi nggak ada masalah. Di 24 jam hidup kita ini untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku ya hanya untuk Allah, enggak untuk yang lain. Itu yang namanya ya liya'budun. Kita hidup itu untuk beribadah kepada Allah. Semua-muanya kita pakai, kita gunakan, kita lakukan karena Allah. Untuk Allah, bukan untuk yang lain. Jadi Ramadan ini mengembalikan visi hidup kita, yang artinya juga mengembalikan kita kepada visi dari rumah tangga dan keluarga kita, Bapak Ibu sekalian. Rumah tangga dan keluarga kita ini visinya apa? Kan harus ada tuh. Karena ini kan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat. Dia lembaga terkecil di dalam bangunan pondasi sebuah bangsa dan negara, itu keluarga. Ada pemimpinnya di situ, ada juga rakyatnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Ada istrinya, ada anak-anaknya. Apalagi kalau istrinya lebih dari satu, ada istri-istrinya, begitu Pak. Ya. Ada lagi yang lain-lainnya, ada pembantunya dan lain sebagainya. Tanggungan dia itu adalah orang-orang yang dia pimpin. Dan dia sebagai pemimpin punya tanggung jawab. Seorang istri juga pemimpin untuk rumah suaminya dan untuk anak-anaknya. Dia pun akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Begitu pula seorang, kalau di hadisnya itu, seorang hamba sahaya, pembantu,
adalah bertanggung jawab pemimpin atas suasana atau rumah majikannya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua itu. Jadi setiap kita ini, keluarga itu merupakan institusi terkecil dalam sebuah bangunan bangsa dan negara, dalam sebuah bangunan masyarakat. Karenanya kalau setiap keluarga-keluarga di setiap masyarakat ini itu menjadi keluarga yang baik, maka masyarakat juga akan menjadi baik. Sering nggak Pak kita dapati anak-anak ya keluyuran sampai tengah malam, ya. Anak-anak tangguh kadang-kadang SD, kadang-kadang anak-anak SMP keluyuran gak jelas. Orang lain pada terawih, dia pergi, ya, entah tarung sarung kayak, entah apa tawuran. Kita suka bertanya, ini orang tuanya kemana? Gitu kan? Kadang-kadang mereka sampai jam 11 malam, ada yang sampai jam 2, jam 1 keluyuran. Kan kita bertanya, ini orang tuanya kemana? Apa tidak dicari oleh orang tuanya? Ini kan menandakan ada kesenjangan dalam kehidupan berkeluarga di negeri kita ini. Artinya tidak semua keluarga itu ya mendapatkan perhatian yang baik dari anggota keluarga. Nah, masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah, Ramadan ini sudah seharusnya dia dapat mengembalikan kita kepada visi keluarga dan rumah tangga, yaitu agar bersama-sama dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu visi kita. Jadi seorang kepala keluarga, seorang ayah ketika memimpin keluarga, di dalam pikirannya tidak cuma bagaimana mencukupi kebutuhan duniawinya, sandang, pangan, papannya, nggak cuma itu, ya. Tetapi di pikirannya juga bagaimana menjaga keluarganya ini jangan sampai tersentuh oleh api neraka. Ya, itu pekerjaan paling berat. Karena itu berarti harus punya perhatian penuh 24 jam sepanjang hidup menjaga keluarganya, jangan sampai melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Dan semua yang berkaitan dengan persoalan keluarga ini di Al-Quran itu perintahnya aktif semua, Pak. Ya. Di dalam Al-Quran surah At-Tahrim yang biasa ini menjadi surat yang sering kita kaji, At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Kalimatnya singkat saja, qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu, peliharalah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya. Menjaga keluarga dari api neraka. Ini pekerjaan berat. Ya. Karenanya kalau seorang kepala keluarga yang dia pikirkan hanya bagaimana keluarganya kenyang, pakaiannya tercukupi, rumahnya nyaman, dan bagaimana bisa pergi jalan-jalan, maka dia belum melakukan fungsi dari ayat ini, jamaah rahmatullah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini pekerjaan berat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan masuklah kalian dan keluarga kalian ke dalam surga, tapi peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kenapa? Karena kalau sudah dijauhkan dari api neraka, sudah pasti akan masuk surga. Tapi kalau perintah masuk surga, belum tentu selamat dari neraka. Karena ada orang masuk surga mampir dulu, Pak. Kan gitu. Ada orang mau masuk surga mampir dulu. Karenanya perintah ini perintah yang berat. Kalau perintahnya masukkanlah dirimu dan keluargamu ke dalam surga, maka jadi kepala keluarga itu agak lumayan enak. Terserah kamu dah mau ngapain aja, ya. Yang penting jangan sampai kamu tinggalkan agama ini. Yang penting Islam, ya. Yang penting sholat, yang penting puasa, yang penting itu artinya asal terlaksana. Kan seseorang asal dia mati membawa iman, dia tetap punya jaminan masuk surga. Kata Rasul, semua orang yang membawa kalimat la ilaha illallah dalam hatinya sampai mati, dia masuk surga.
wa in zana wa in saraqa, meskipun dia pernah berzina, meskipun pernah mencuri. Ya. Tapi yang kita inginkan adalah kita ini masuk surga tanpa harus melewati neraka. Makanya ayat ini qu anfusakum wa ahlikum nar. Karena Ali bin Abi Thalib ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan adibuhum wa allimuhum. Ajarilah mereka, didiklah mereka, dan ajarkanlah agama kepada mereka. Ini cara melindungi diri dan keluarga dari api neraka adalah adibuhum, didiklah mereka dengan pendidikan Islam tentunya, ya, karena yang bisa mengantarkan kita kepada keselamatan dari neraka dan masuk dalam surga ya pendidikan Islam, bukan pendidikan yang lain. Wa'allimuhum, dan ajarkan kepada mereka tentang ajaran agama Islam, halal haramnya, ya, tentang mana yang wajib dan sunnahnya untuk dilaksanakan, mana yang makruh dan haramnya untuk ditinggalkan, harus tahu. Karenanya seorang kepala keluarga itu dahsyat tugasnya. Karenanya kalau kita sebagai orang tua atau sebagai seorang suami merasa tidak cukup ilmu dan kemampuan untuk mendidik pasangan dan juga anak-anak, disinilah fungsinya ada masjid, ya, dengan taklimnya, dengan suasana ibadahnya. Disitulah fungsinya sekolah, fungsi guru dan lembaga-lembaga pendidikan. Disitulah fungsi lingkungan. Bagaimana lingkungan ini bisa menjaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, jangan sampai membiarkan ada pengaruh-pengaruh buruk masuk ke dalam lingkungan. Jadi ini harus menjadi bagian yang komprehensif. Karena kalau nggak demikian, ini akan jadi satu hal yang saling kontradiktif. Kita capek-capek menjaga keluarga, kalau lingkungan kita tidak mendukung hal itu, ini juga berbahaya, Pak. Ya, karena saya punya teman tuh, dia milih tinggal di atas gunung nun jauh di sana, masih daerah ya Bogor Cianjur lah gitu. Tapi akses ke sana itu kalau kita nyampe sana itu seolah kayak bukan Indonesia, Pak. Saking jalannya itu udah nggak ada aspal, bebatuan besar gitu. Dan listrik juga masih terbatas. Kalau malam gelap gulita. Ya, padahal dia punya mertua yang tinggal di kota Jakarta. Ya, sana anaknya 6 apa 10 kan. Ya seumur saya lebih dikit. Ketika ditanya, kamu kenapa betah di sini? Ya, kenapa nggak pindah ke kota yang lebih nyaman? Ndaklah katanya. Saya mikir anak-anak saya kalau di kota khawatir lingkungannya. Mending di sini di kampung. Jadi setiap hari interaksinya ya dengan orang tuanya, ya, dan dengan murid-murid orang tuanya karena dia ada pesantren yang dia pimpin. Interaksi lingkungan. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, suasana Ramadan ini itu semua lini terkondisi. Diri kita terkondisi. Suasana rumah terkondisi. Suasana masjid meriah. Enggak kayak biasanya di luar bulan Ramadan agak sepi. Ya, mungkin di luar sana kalau di alam ini kan beda. Ya, rame terus gitu ya. Suasana lingkungan juga begitu. Semua orang puasa, semua orang berangkat ke masjid. Jadi suasana keimanan, suasana ketaatan itu tercipta di semua lini, terkondisi. Nah, manusia itu kan disebutkan oleh orang Arab bahwa al-insanu ibnu bi'ati. Manusia itu anak dari lingkungannya. Maksudnya lingkungan tempat dia tinggal itu punya pengaruh besar, dampak dalam pembentukan pribadi dan karakternya. Kalau dia tinggal di lingkungan yang baik, maka anak ini cenderung tumbuh di atas kebaikan. Karena setiap hari yang dia lihat, yang dia dengar, ya, ini kebaikan. Begitu pula kita yang tinggal di tempat yang baik, yang kita lihat, yang kita saksikan, yang kita dengar, orang yang kita temui setiap hari, orang yang baik, sehingga membentuk karakter yang baik. Tapi sebaliknya orang-orang yang tinggal di lingkungan yang rusak, baik itu ucapannya, rusak perilakunya, rusak kebiasaannya, kalau kita tinggal di dekat mereka, sedikit banyak terekam di telinga kita, Pak. Sedikit banyak terlihat di mata kita.
dan manusia itu adalah apa yang sering dia lihat dan yang sering dia dengar. Itu begitu. Kita ini kadang-kala nggak ngerti itu musik-musik yang aneh-aneh itu. Tapi kalau kita mulai masuk lingkungan demikian, nggak usah lama-lama, setengah hari aja, itu hafal Pak pulang Pak. Ya, yang aneh-aneh itu ke bawah. Minimal kalau nggak terucap dia muter-muter di sini, diputer lagi sama setan tuh kasetnya. Ya, begitu. Karenanya kita memerlukan memang lingkungan yang baik. Selain kita punya tugas mendidik, membina, dan juga mengajari, itu kita memerlukan lingkungan untuk mendukung suksesnya ya proses pembinaan kita ini. Imam Qatadah mengatakan tentang ayat tadi, yaitu perintahkanlah mereka untuk mentaati Allah, cegah mereka dari bermaksiat kepada Allah, ya, agar mereka dan agar ia memimpin mereka sesuai dengan perintah Allah, menyuruh dan membantu mereka dalam menjalankan perintah Allah, dan jika melihat mereka bermaksiat, hendaknya dia mencegah dan memberikan tindakan yang dapat membuat mereka jera. Ini lebih spesifik lagi. Ya. Jadi mengajak mereka, menyuruh mereka dalam ketaatan dan mencegah dari kemaksiatan. Ini kalimat menyuruh dan mencegah itu artinya kan dimulai dari diri sendiri, kan? Seorang ayah, seorang suami tidak akan bisa menyuruh, mengajak istrinya dan anaknya berbuat baik kalau dia tidak mulai dari dirinya sendiri. Begitu pula seorang suami, seorang ayah tidak akan bisa mengajak istrinya ataupun anak-anaknya menjauhi keburukan kalau dia sendiri tidak memulai menjauhi keburukan itu. Ya. Ini harus dilakukan memang seperti itu, komprehensif. Ya. Kan agak lucu kalau kita nyuruh anak sholat, nah, sementara bapaknya sendiri pakaiannya belum menunjukkan pakaian siap sholat. Ya. Kan nyuruh sholat itu artinya bapaknya sudah rapi, pakai pakaian sholat, yuk kita berangkat ke masjid sholat. Itu akan 1000 kali lebih kuat, lebih dahsyat dibandingkan kalau kita belum siap. Gitu. Begitu pula seorang ibu. Ya, saya kenal seorang ibu yang sangat luar biasa. Ya, suaminya sudah meninggal dunia, anak-anaknya laki-laki masih kecil-kecil waktu itu, ya, usia SD, SMP, ada sebagian SMP. Ya, demi untuk anaknya senang ke masjid, Bapak Ibu, ibunya rela, ayo ibu temenin. Subuh ditemenin ke masjid, pokoknya di rumah ditemenin ke masjid, sampai supaya anak laki-lakinya ini kenal masjid dan senang ke masjid. Sampai begitu, padahal kita tahu perempuan lebih baik sholat di rumah. Tetapi di sini ada perintah kan untuk mendidik anak laki-laki dan dia single parent. Karenanya mendidik dengan teladan, memberikan contoh itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan menyuruh saja. Begitu pula apalagi berkaitan dengan persoalan larangan. Melarang itu kalau cuma dengan lisan itu sangat kurang efektif. Ya. Tetapi kalau kita memberikan contoh dengan tidak melakukan hal-hal yang dilarang, itu nanti lisan kita, ucapan kita itu sakti, Bang. Ya. Dan ini sudah banyak kita dapati buktinya. Ya. Jadi seorang kepala keluarga atau orang tua secara umum, ya, ini harus memulai dari dirinya sendiri untuk bisa mengkondisikan keluarga. Itu pun kadangkala tidak langsung bisa diikuti dan dipatuhi oleh anggota keluarga, apalagi tidak memberi contoh sama sekali, lebih susah lagi. Ya. Nawasyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ad-Dhahhak dan Muqatil mengatakan adalah suatu kewajiban yang hak bagi seorang muslim untuk mengajar dan mendidik keluarganya, kerabat dekatnya, dan pembantunya. Artinya semua orang yang dalam lingkup satu rumah itu, siapapun yang ada di sana, dia menjadi bagian objek yang harus diperhatikan. Tentang apa saja yang Allah wajibkan atas mereka dan apa saja yang Allah larang mereka dari mengerjakannya. Jadi perlu difahamkan dan perlu kemudian diperintah dan dicontohkan, bahkan didampingi. Ya, saya yakin bapak-bapak yang bawa anak kecil ke masjid itu, walaupun sampai anaknya tergeletak tidur itu, perjuangannya dahsyat, Bang. Tadi bangunin sahur itu udah luar biasa, digendong.
Ya, kita juga ngalami. Ya, untuk bisa ngajarin anak puasa itu digendong, ya, supaya mau bangun sahur. Matanya merem, gitu kan? Gelasnya dideketin ke mulut biar minum gitu, ya. Ya, disuapin, masih merem tuh. Demi anaknya mau puasa. Ya. Nah, habis sahur kan nungguin subuh. Kalau dibiarin tidur tuh Pak, ini bangun-bangun jam 7 tuh. Nah, perjuangan ayahnya supaya anaknya yang laki-laki khususnya mau sholat ditahan-tahan, jangan tidur dulu. Ya entah diapain lah, ya digoyang-goyang badannya atau apa gitu kan. Nanti waktu subuh digendong lagi bawa kamar mandi, diajak wudhu, diajak lagi ke masjid. Itu perjuangannya demikian. Lelahnya orang tua itu seperti demikian. Demi untuk bisa menciptakan suasana ketaatan di dalam rumahnya, ya, dan juga mengajarkan mendidik anak-anak. Ini sebagai sebuah kewajiban kita semua. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Nah, jamaah rahimakumullah, contoh praktis diantaranya kita bisa lihat ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semua untuk sholat dan memerintahkan keluarga untuk sholat, diantaranya disebutkan dalam surah Toha ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Wa'mur, dan perintahkanlah ahlaka, keluargamu, bis-sholati, untuk sholat. Wastabir 'alaiha, wastabir, kalimatnya bukan wasbir. Wastabir artinya sama-sama sabar, tapi beda penekanan. Kalau wasbir, bersabar, ya, itu artinya bersabar tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Tapi kalau wastabir itu menandakan kesabarannya menghadapi kesulitan dan tantangan yang berat. Dan bersabarlah engkau di dalam melaksanakan sholat. Ya. Bersabarlah dalam melaksanakan sholat. Bersabar dalam melaksanakan sholat itu artinya walaupun kondisi berat, repot, capek, kondisi apapun, kalau sudah datang waktu sholat, maka kita harus bersabar untuk segera mengambil air wudhu dan segera melaksanakan sholat. Subuh bangun itu berat luar biasa. Bersabarlah melaksanakan sholat, artinya ayo bangun, paksa dirimu gitu. Zuhur, saat orang lelah kerja, pengennya istirahat, rehat dulu, rebahan. Berat juga Pak, ya. Tapi ya harus dipaksa sholat. Sore demikian, maghrib, isya juga apalagi, jam-jam ngantuk. Jadi yang diperintah pertama, perintahkan keluargamu sholat dan bersabarlah kalian dalam melaksanakan sholat. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki kepadamu, kata Allah. Nahnu narzuquk, kamilah yang memberikan rizki kepada kalian. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik, akhir yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Ayat ini jamaah rahimahullah sangat menarik. Allah kaitkan perintah sholat dan perintah menyuruh keluarga sholat, itu kaitannya dengan rizki. Kan manusia itu keluar rumah cari rizki. Dia bekerja seharian sekian jam pengen dapat rizki, ya. Sampai kadang-kadang bela-belain diri ninggalin sholat supaya dapat rizki. Sampai kadang bela-belain gak peduli halal dan haram, pengen dapat rizki. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan. Yang utama, perintahkan keluargamu sholat, dan kamu sendiri bersabarlah melaksanakan sholat. Sesibuk apapun engkau bekerja, kalau sudah datang waktunya sholat, sholatlah. Jangan takut dengan rizki, karena yang aku gak minta rizki dari kalian, akulah yang memberikan rizki kepada kalian. Artinya Allah ingin mengatakan, kalaupun kamu potong sebentar waktumu bekerja untuk melaksanakan sholat, itu tidak akan mengurangi rizkimu. Gitu. Ya. Karenanya agak aneh kalau ketika seseorang itu sibuk mengejar dunia,
sibuk mencari rizki, padahal rizki itu adanya di sisi Allah, tapi dia meninggalkan sang pemberi rizki. Ya. Dia nyari rizki yang ada di sisi Allah, tapi dia tidak patuh dan meninggalkan yang memberikan rizki. Gimana coba? Harusnya kalau dia tahu rizki itu ada di sisi Allah, ya dia patuh kepada Allah. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Nah, perintah di sini jamaah rahimahullah, perintah untuk sholat dan bersabar melaksanakan sholat, karena ini merupakan hal yang paling utama. Keluarga kita ini Bapak Ibu, selama mereka masih menegakkan sholat, itu insya Allah hidupnya lurus. Ya. Dan sholat ini salah satu di antara ibadah yang dikuatkan di bulan Ramadan. Intensitasnya, kuantitasnya di bulan Ramadan meningkat. Ya. Bahkan juga seharusnya dibarengi dengan kualitas ibadah sholat yang meningkat, agar sholatnya itu ada dampak dalam diri kita, seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya dalam pembahasan sholat khusyuk. Ya. Ada dampaknya seperti itu. Itulah mengapa perintah sholat kepada keluarga, khususnya untuk anak-anak, itu diperintahkan mulai usia 7 tahun. Ya. Muru auladakum bisolati li sab'in. Perintahkanlah anak kalian mengerjakan sholat ketika mereka usianya sudah 7 tahun. 7 tahun itu sudah mulai diajari kenapa harus sholat, apa itu sholat, gitu ya. Dia paham. Setelah itu diajak sholat. Perintahkanlah anakmu mengerjakan sholat, itu maksudnya bukan sekedar nyuruh saja, tapi artinya mengajari, mendampingi, ya, menunjukkan cara sholat yang benar. Dan karena sholat tidak sah kecuali dengan wudu, ya berarti harus ngajarin wudu. Dan sholat tidak sah kecuali dengan menutup aurat, nah diajari cara menutup aurat, bagaimana pakaian sholat. Semua itu rangkaiannya. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin, dan pukullah mereka ya, ketika usia 10 tahun kalau mereka tidak mau mengerjakan sholat. Ada ketegasan di sana. Padahal 10 tahun juga belum tentu masuk usia baligh, belum. Kadang-kala belum. Untuk laki-laki apalagi. Ini menandakan sholat ini menjadi tonggak paling penting dalam kehidupan seorang manusia, seorang muslim, ya, sehingga dia perlu diperhatikan sejak dini, pendidikannya, pembinaannya, sekaligus pembiasaannya, sehingga ketika nanti masuk usia baligh, yang usia baligh itu mereka sudah mulai berjalan, pahalanya untuk diri sendiri, dosanya ditanggung sendiri, maka mereka sudah menjadi seorang anak yang mukallaf dalam kondisi beribadah yang sudah benar. Coba bayangkan kalau ada anak-anak kita masuk usia baligh, laki-laki atau perempuan, tapi dia nggak paham sholat itu wajib, tapi dia nggak ngerti cara ibadah yang benar. Kira-kira nanti yang disalahkan siapa ya? Orang tuanya. Perempuan usia baligh tuh mungkin ada yang dari 10 tahun, ada yang 11, 12. Laki-laki 13, 14, 15, ada yang mungkin 16, 17. Itu kan masa yang panjang. Nah, masa sampai usia baligh itu sama orang tuanya diapain aja? Akan menjadi tanggung jawab kita. Jadi wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah keluargamu. Walaupun kalimat ahlun, Pak, kalau dalam bahasa Arab ahlun itu sering diterjemahkan secara khusus dengan istri, Pak. Perintahkanlah istrimu untuk sholat, ahlun. Tapi kan istri itu di bawahnya ada buntutnya gitu, yaitu anak-anak, gitu ya. Jadi otomatis anak itu masuk bagian daripada istri, ya, karena istri-istri kita itu melahirkan anak-anak kita, ya, gitu. Masyaallah muslimin jamaah rahimahullah. Dan kemudian Rasulullah SAW juga mendoakan rahimallahu imro'an, semoga Allah merahmati seorang lelaki yang terbangun di malam hari lalu membangunkan istrinya untuk sholat. Ini konteksnya tahajud, bukan sholat wajib. Karena kalau wajib sudah nggak ada tawar menawar. Setiap orang punya tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya. Ini konteksnya sholat sunnah, tahajud. Semoga Allah merahmati seorang lelaki yang terbangun di malam hari
lalu dia membangunkan istrinya untuk diajak sholat. Kalau istrinya enggan bangun, maka dia percikkan air di wajahnya. Ingat Pak, dipercikkan, jangan disiram. Ya, nanti bapak bikin masalah kalau disiram. Sebaliknya Rasul mendoakan rahimallahu imra'atan. Semoga Allah merahmati seorang perempuan yang terbangun di malam hari untuk sholat, lalu membangunkan suaminya untuk sholat. Ya. Dan kalau suaminya enggan, dia percikkan air ke wajahnya. Nah, makanya ini kalau sudah paham hadis ini, kalau dibangunin istri atau suami tidak boleh marah. Kan diajak sholat Pak. Nah sekarang diajak sahur, gitu kan? Diajak sahur. Ini semua bagian daripada perintah-perintah daripada Allah dan Rasulullah SAW untuk menciptakan suasana keharmonisan dalam ketaatan. Itu yang terbaik. Mengajak bersama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala kita melihat keluarga-keluarga di barat non-muslim, mereka itu sangat egaliter ya sama anggota keluarga. Pokoknya apapun yang disukai keluarga silahkanlah. Yang penting tidak mengganggu, yang penting tidak merugikan, yang penting tidak kemudian merusak. Cuman kadang-kala ini berlebihan Pak. Jadi apapun yang mereka lakukan tanpa batasan yang wajar gitu. Ya kan wajar kalau mereka tidak paham halal haram, ya, tidak paham batasan hubungan. Ya, budayanya berbeda dengan kita. Nah kita ini sudah punya budaya sendiri, punya kebiasaan sendiri, juga punya ajaran agama yang memberikan tuntunan dan bimbingan kepada kita dengan batasan-batasan yang sudah amat sangat jelas. Karena disitulah harusnya keluarga kita ini berada. Ya. Baik, masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Itu berkaitan dengan masalah salat. Karenanya setelah Ramadan ini selesai, ya, bagaimana caranya kita sebagai keluarga ini tetap bisa merawat suasana ibadah seperti ini di rumah tangga kita. Ya, kan kita sudah dilatih sebulan nih. Seharusnya setelah 1 bulan kita berlatih, maka hendaknya suasana itu terbangun menjadi sebuah kebiasaan keluarga. Harapannya begitu. Cuman memang ya kadang-kala kita ini kalau sudah selesai ya sudah. Ketika kita sudah merasa selesai Pak, otomatis biasanya kebiasaan baik itu hilang lagi semua. Balik ke awal. Karena kita sudah merasa Ramadan selesai. Itulah mengapa para ulama sebagian mereka berharap kalau seandainya sepanjang tahun itu Ramadan semua, alangkah lebih indahnya. Ya, tapi kan nggak mungkin. Yang mungkin dilakukan adalah bagaimana suasana Ramadan itu kita bawa dalam suasana harian. Mungkin yang tidak ada adalah suasana puasanya tidak mungkin setiap hari, dan suasana tarawihnya tidak mungkin tiap hari. Ya ada itu, tapi puasa sunnahnya ada, dan suasana sholat malamnya juga bisa tetap kita ciptakan, termasuk tadarusnya dan lain sebagainya. Berikutnya jamaah rahimakumullah berkaitan dengan masalah puasa. Kita mendapati satu athar yang sangat luar biasa ya, dari riwayat Bukhari dan Muslim dari Rubayyi binti Muawwidh, seorang sahabiah, ini sahabat perempuan Rubayyi binti Muawwidh. Dia mengatakan kunna nusawwimu sibyanana as-sighar. Dahulu kami mempuasakan anak-anak kami yang masih kecil. Wa nadhhab ilal masjid, dan kami pun pergi ke masjid. Ini seorang perempuan yang menceritakan. Kami mempuasakan anak-anak kami yang kecil dan membawa mereka ke masjid. Wa nasna' lahumul lu'bah minal ihn. Kami buatkan mereka mainan dari kulit binatang. Fa idza sa'aluna ta'am, kalau mereka nangis minta makan karena lapar, namanya juga puasa, maka a'tainahumul lu'bah tulhihim, kami berikan mainan itu kepada mereka supaya mereka lupa dengan laparnya. Hatta yutimmu shaumahum, sehingga mereka bisa menyempurnakan puasanya sampai maghrib. Jadi ini upaya bagaimana seorang ibu mendidik anaknya dalam taat. Di antaranya adalah ibadah puasa, di antaranya juga sholat. Dipuasakan anak-anaknya, artinya diajak sahur, dikasih tahu kita mau puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum.
anaknya dibawa ke masjid untuk sholat gitu kan, dan dibuatkan mainan. Ini sarana, karena anak kecil itu biasanya ya agak kurang tahan, bukan tahan, nggak tahan lapar sebenarnya, nggak tahan matanya lihat makanan gitu. Gitu. Dibuatin mainan. Nah sekarang sudah ada handphone Bapak Ibu. Ya. Kalau lapar nangis minta kasih handphone. Ya. Coba nanti lambat laun anak kita ngerti kalau saya minta makan dikasih handphone, senang dia Pak. Orang tuh harus waspada. Nah, harus tahu nih kapan dia lapar beneran, kapan laparnya bohongan, kan begitu. Jangan sampai kita dikibulin juga sama anak gitu. Akhirnya dari pagi sampai sore main HP terus ya. Gara-gara alasan puasa. Ya. Anak kami yang ketiga itu 4 tahun. Tahun ini mulai puasa ya. Hari pertama yang nggak bisa Pak. Hari kedua sampai sekarang alhamdulillah. Ya nanti kalau sore-sore jam 5 tuh mulai ngeluh nangis minta minum tuh baru dikasih HP. Jadi cuma sejam ya. Coba didampingi kakak. Seperti itu. Ya. Ini upaya kita bagaimana menciptakan suasana. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suasana-suasana ketaatan yang baik ini ya, ini akan terbawa manfaatnya sampai ke akhirat. Karenanya dalam sebuah ayat yang sangat indah sekali dalam surah At-Tur ayat 21 Allah berfirman walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunan mereka dengan keimanan. Ya, jadi orang beriman diikuti keturunannya dengan keimanan, artinya ada kesetaraan semangat di sana. Semangat beriman, semangat ibadah, semangat taat. Meskipun amalnya orang itu beda-beda. Pasti di antara keluarga itu ada yang lebih rajin ibadah, ada yang biasa saja, itu mesti. Ya. Itu mesti demikian, manusia berbeda-beda meskipun satu keluarga. Tetapi selama spiritnya adalah sama, spirit keimanan, spirit taat kepada Allah, apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kelak kami akan pertemukan mereka dengan anak keturunan mereka di dalam surga. Ya, di dalam surga. Ketemu lagi, reuni lagi di surga, Pak. Ya. Ayah ibunya, suami istri ini, anaknya, cucunya, keturunannya ke bawah terus ketemu. Bahkan sebagian ulama mengatakan seandainya di antara mereka ini berbeda tingkatan amalnya sehingga berbeda tingkatan surganya, maka yang di tingkat paling tinggi akan bertanya, ya Allah, di mana ayahku? Di mana ibuku? Di mana saudaraku? Di mana anakku? Maka dijawab, loh mereka amalnya tidak sampai seperti amalmu. Maka dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya ketika di dunia aku melakukan amal ibadahku juga di antaranya untuk mereka. Ini termasuk di antara dalil yang menguatkan bahwa pahala amal ibadah, Pak, itu boleh dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal. Kata Allah, amal mereka nggak setara denganmu. Dia mengatakan, ya Allah, saya beribadah itu juga di antaranya adalah untuk mereka. Maka kemudian, ya Allah pun mengangkat yang di bawah, Pak, naik ke atas, sehingga kumpul lagi itu. Ya. Ini penting. Ini kan suasana keimanan, ya. Suasana ketaatan yang kita ciptakan dengan susah payah di dunia itu dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkannya lagi kita semua di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin saat hari kebangkitan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Saat dibangkitkan dari kubur, manusia itu enggak mikir yang lain, Pak. Yang dipikir diri sendiri. Ya. Bahkan seorang suami minta tolong sama istrinya, minta pahalamu sedikit saja, istrinya enggak ngasih. Ya. Dia datang kepada anaknya, padahal dia seorang suami yang baik, seorang ayah yang baik. Dia datang kepada anaknya, minta tolong, nak, kasih pahalamu sedikit. Anaknya nggak kasih. Kenapa? Hari itu masih yaumul hisab. Setiap orang mikirin diri sendiri, nggak akan mikir yang lain. Tapi begitu hisab itu selesai, ya kan? Sudah masuk surga itu,
barulah diangkat nanti. Gitu. Jadi masyaallah muslimin jamaah rahimahullah, karenanya lelahnya kita membersamai keluarga dalam ketaatan, lelahnya kita mendidik keluarga dalam kebaikan, ya, itu akan setimpal bahkan lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita lakukan dengan ya keikhlasan, dengan ketulusan, dan yang paling penting dengan kesabaran. Itu yang paling penting, kesabaran. Kalau kita mulai lelah sabar, Pak, tolong ingat Nabi Nuh, Pak. Nabi siapa? Nabi Nuh, yang salah satu anaknya terpaksa ya, binasa bersama orang-orang yang binasa. Kira-kira Nabi Nuh mendidik anaknya itu berapa tahun, Pak? Nabi Nuh itu mendakwai kaumnya 950 tahun. Sabarnya itu 950 tahun. Ya, siang malam mendapat cacian, makian, tuduhan 950 tahun. Berarti kan mendidik anak di rumahnya itu ya paling tidak ya hampir setara 950 tahun. Lah kalau kita didik anak baru 5 tahun, 10 tahun, Pak, belum ada apa-apanya. Jadi kalau kita lelah sabar mendidik anak, ingat Nabi Nuh alaihi salam. Dan satu lagi ingat Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub itu menjelang sakaratul mautnya masih sempat wasiat. Ma ta'buduna min ba'dina, kalau bapak mati yang kalian sembah siapa? Ya. Anaknya menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidan. Kami akan menyembah Tuhanmu yang juga Tuhannya ayahmu yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Ilaha wahidah, Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepadanya. Jadi orang mendidik anak itu sampai mati. Ya, sampai mati. Walaupun sudah berumah tangga, orang tua tetap punya kewajiban mengingatkan dan mengajak pada kebaikan. Wallahu a'lam, demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.